Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya dari kelompok 4 akan menyampaikan materi dengan judul Pasar Uang Syariah. Sebelumnya, perkenalkan, saya Zahratul Erina Agustin, NIM 207. Saya akan menjelaskan tentang definisi pasar uang syariah dan perbedaan pasar uang dengan pasar modal. Definisi pasar uang syariah. Pasar uang syariah merupakan mekanisme lembaga keuangan syariah yang menggunakan instrumen pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, baik untuk mengatasi kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Kebijakan mengenai pasar uang syariah sendiri diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 pada tanggal 10 Desember 2008. Tentang operasi moneter syariah yang merupakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melakukan kebijakan moneter. Selanjutnya, perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Ada 4 item, yaitu yang pertama, instrumen yang diperjualbelikan, yang kedua, pasar tempat pelaksanaan transaksi, yang ketiga, struktur organisasinya, dan yang keempat yaitu tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Yang pertama yaitu instrumen yang diperjualbelikan. Pasar uang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana dalam jangka waktunya yang tidak lebih dari 1 tahun dan merupakan pasar likuiditas primer. Sedangkan pasar modal sendiri surat-surat berharga jangka panjang dan merupakan dana yang bersifat permanen. Yang kedua yaitu pasar tempat pelaksanaan transaksi. Pasar uang, tempat transaksinya abstrak, artinya penjualan dan pembelian tidak dilakukan di dalam pasar tertentu. Transaksi pasar yang dilakukan secara OTC atau over the counter. Sedangkan pasar modal sendiri memiliki tempat transaksi tertentu yang disebut dengan bursa efek. Selanjutnya yang ketiga yaitu struktur organisasinya. Pasar uang yang tidak terorganisasi namun tetap diregulasi oleh OJK. Sedangkan pasar modal yaitu pasar yang terorganisasi karena di samping memiliki tempat transaksi khusus, pelaksanaannya juga diatur dan diawasi oleh OJK. Yang keempat yaitu tujuan para penjual atau pihak yang mengeluarkan surat-surat berharga. Pasar uang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal jangka pendek seperti untuk keperluan modal kerja. Sedangkan pasar modal lebih ditekankan pada tujuan investasi atau untuk ekspansi perusahaan. Karena bagi para investor dengan membeli surat-surat berharga maka mendapat penguasaan perusahaan secara utuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Dea. Fungsi pasar uang. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pasar uang juga dapat berfungsi sebagai informasi, di mana pasar uang dapat memberikan informasi bagi perusahaan, pemerintah, masyarakat, perorangan, sektor luar negeri, dan peserta pasar uang lainnya mengenai kondisi moneter, preferensi dan tingkah laku pasar uang, pengaruh kebijakan moneter, serta pengaruh dari interaksi kegiatan ekonomi dalam dan luar negeri. Peserta pasar uang. Para peserta dalam pasar uang adalah lembaga keuangan, perusahaan besar, lembaga pemerintahan, dan individu yang memerlukan dana jangka pendek, dan biasanya pembelian surat-surat berharga pasar uang hanya didasarkan kepada kepercayaan semata. Adapun tujuan dari pasar uang itu sendiri. Yang pertama bagi pihak yang membutuhkan dan mencari dana. Pasar uang bertujuan untuk 1. Memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, seperti membayar hutang yang segera jatuh tempo. 2. Memenuhi kebutuhan likuiditas yang disebabkan kekurangan uang kas. 3. Memenuhi kebutuhan modal kerja, seperti membayar biaya-biaya, upah karyawan, gaji, pembelian bahan, dan kebutuhan modal kerja lain. 4. Sedang mengalami kalah clearing. Hal ini terjadi di lembaga clearing dan harus segera dibayar. Sedangkan yang kedua, bagi pihak yang bermaksud menanamkan dananya atau investor di pasar uang.
1. Untuk memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu bagi lembaga keuangan konvensional. Sedangkan bagi lembaga keuangan syariah tergantung dari akad yang digunakan. 2. Bermaksud membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. 3. Spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alivia. Kebijakan pengembangan pasar uang. 1. Operasi moneter syariah. Pelaksanaan kebijakan moneter atau OMS, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka pengendalian moneter melalui kegiatan operasi pasar terbuka atau OPT dan penyediaan standing facilities berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua yaitu operasi pasar terbuka syariah. Operasi pasar terbuka syariah atau OPT syariah adalah kegiatan transaksi pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan bank dan pihak lain dalam rangka operasi moneter syariah yang dilaksanakan secara berkala. Namun, jika diperlukan, dapat dilakukan sewaktu-waktu, antara lain dalam bentuk fine-tune operation dan dilakukan melalui mekanisme lelang atau non-lelang. Yang ketiga yaitu ada standing facilities. Standing facilities syariah adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank dalam rangka OMS dan dilakukan melalui mekanisme non-lelang. Instrumen pasar uang syariah. 1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Sertifikat Bank Uang Syariah atau SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada Repurchase Agreement atau Repo SBIS. Transaksi ini merupakan transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada BUS atau UUS dengan akunan SBIS. Yang ketiga ada Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Surat berharga syariah negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang rupiah. Yang keempat ada Repurchase Agreement Repo SBSN. Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh bank kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali sesuai dengan harga dan jangka waktu yang telah disepakati. Sekian pemaparan kami, kelompok 4, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.